TV rusak jangan dipukul, nanti bisa jadi mati. Karena semua sudah berkumpul, maka akan saya buka acara ini. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai fonologi bahasa Jawa. Sebelumnya, fonologi adalah ilmu yang mengkaji, menelaah, atau menganalisis secara umum terkait fonologi kebahasa Indonesiaan, baik sebagai suatu entitas yang memiliki struktur maupun dalam kaitannya dengan berbagai hal di luar struktur yang perlu dipahami. Fonologi adalah bidang ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang menyelidiki, mempelajari, menganalisis, dan menjarkan runtutan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia beserta fungsinya. Fonetik adalah cabang fonologi yang mengkaji bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik mempelajari cara bunyi bahasa dihasilkan atau suatu bunyi bahasa diproduksi alat ucap manusia. Fonetik juga mempelajari kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahasa. Namun demikian, pada dasarnya deskripsi bunyi bahasa fonetik ini masih kurang lengkap, sehingga akan dilengkapi oleh deskripsi bunyi bahasa menurut fonetik. Fonemik sendiri adalah ilmu yang mempelajari fungsi bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Pada dasarnya, setiap kata atau kalimat yang diucapkan manusia itu berupa runtutan bunyi bahasa. Pengumbahan suatu bunyi dalam deretan itu dapat mengakibatkan perubahan makna. Perubahan makna yang dimaksud bisa berganti makna atau kehilangan makna. Fonetik dalam bahasa Jawa ialah cabang studi fonologi yang mempelajari, menyelidiki, dan menganalisis penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi-bunyi ujaran atau bahasa yang dipakai dalam tutur bahasa Jawa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna dalam bahasa Jawa yang melibatkan analisis ilmu fisika dan anatomi serta psikologi. Kemudian fonemik dalam bahasa Jawa adalah bunyi bahasa yang membedakan makna kata dan arti dalam bahasa Jawa. Pada fonem vokal dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan posisi lidah terdiri dari vokal terbuka, vokal madya, dan vokal tiga. Berdasarkan bentuk bibir terdiri dari vokal pudar, vokal tak pudar, dan vokal netra. Kemudian macam-macam fonem vokal. I terdiri dari 2 alofon, I cecek. Bunyi I dapat menduduki awal, tengah, dan akhir kata, misalnya ijab, merica, dan tari. I miring terletak pada kata yang diakhiri konsonan, misalnya pada kata cacing, wacing. Vokal E. Vokal E mempunyai 2 alofon, yaitu E suara cecek atau E taling, menduduki semua posisi baik awal, tengah, dan akhir, misalnya kata eman, selo, dan kuli. Kemudian E atau E suara miring terletak pada awal dan tengah kata, misalnya estu, saren, dan kepeng. Vokal O. Vokal O dalam bahasa Jawa bukan merupakan alofon fonem E, melainkan merupakan fonem tersendiri karena kedua bunyi itu dalam bahasa Jawa dapat membedakan makna. Contoh, kere. Jika menggunakan vokal ini menjadi kere. Geger. Jika menggunakan vokal ini menjadi geger. Vokal A terletak di depan, tengah, dan akhir. Contohnya aku, laris, ora. Vokal O. Vokal O bukan merupakan alofon dari O, namun vokal yang berdiri sendiri, terletak di awal, tengah, dan akhir kata. Misalnya ombok, roto, ulo. Vokal O terletak di awal, tengah, dan akhir kata, misalnya obat, coba, kebo. Vokal U. Vokal U mempunyai 2 alofon, yaitu U suara cecek terletak di awal, tengah, dan belakang kata, misalnya urip, wuta, madu. U suara miring berada di tengah kata, misalnya biung, parut, pupur. Nah, itulah pembahasan mengenai fonologi bahasa Jawa. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka Anda kurang greget. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mau curhat juga boleh, mau nitip jualan juga boleh.
asal jangan nitip utang. Pak Robi pulang ke rumah. Rumah Pak Robi besar dan menakjubkan. Ucapan saya mungkin ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Nah, Anda juga bisa menuliskan di kolom komentar untuk membenarkan jika ada kesalahan atau hendak menambahkan informasi lebih yang Anda miliki. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.